saya miliki satu kontribusi sanggahan terhadap tim pemerintah. Ini klaim mereka bahwasanya ada normalisasi atas tindakan dari naratif tersebut. 3 respons. Pertama, saya rasa variabel dalam motivasi melakukan kejahatan itu tidak diukur sebatas dari apakah ada narasi yang secara produktif bisa menjustifikasi Anda melakukan sebuah kejahatan atau sebaliknya tidak. Karena pada akhirnya ya manifestasi dan narasi ini bukan untuk bisa memproteksi Anda di mata hukum sehingga Anda memiliki sebuah insentif untuk melakukan kejahatan karena Anda memiliki rasa aman melakukan hal tersebut. Kedua, ini membuktikan bahwasanya proses konsekuensi itu akan tetap ada terlepas dari Anda memanfaatkan narasi ini atau tidak. Kita berbicara tentang banyak variabel kontrafaktual. Ada criminal justice system, ada narasi agama, ada konstruksi sosial yang selalu menjadi alat penyeimbang terhadap narasi tersebut. Seperti penimbangan konsekuensi, bahwa misalkan penjara tidak semengenakan itu karena variabel hukumannya atau variabel yang membuat Anda jerah sebanyak itu misalkan, atau banyak presiden di masa lalu yang membuktikan seberapa tidak enaknya penjara sehingga motivasi untuk melakukan kejahatan tidak akan segampang itu hanya dengan narasi ini. Tapi yang ketiga, saya rasa narasi ini tidak dengan eksplisit mengatakan bahwa kejahatan itu akan dinormalisasi, bukan, tapi hanya bentuk kontekstualisasi respons terhadap konstruksi dan pandangan sosial, bukankah hal-hal yang tidak bisa Anda ubah seperti ini merupakan bentuk kritik terhadap norma hukum dan lain sebagainya. Karena saya rasa ini sangat berat untuk dilakukan, dan itu yang menjadi kontribusi dan identitas yang ada di tim oposisi. Bagaimana kami mengatakan bahwa kami tidak menyesali narasi penjahat tersebut, karena yang ingin kita jadikan ini sebagai sebuah respons terhadap bagaimana orang-orang sulit untuk bisa menerima orang-orang yang sebetulnya sudah melakukan kejahatan tapi mereka terinvalidasi dalam kasus yang se-ekstrim itu. Kontribusi argumen saya akan mengkristalisasi analisis bagaimana secara prinsip narasi ini dapat dibenarkan di sisi kita. Konteks yang penting di debat ini adalah narasi ini biasa dipakai sebagai sebuah alat untuk Anda merespons basis entitas konstruksi masyarakat yang sering menginvalidasi individu yang bersalah. Kita lihat bagaimana orang-orang ketika mereka terkena suatu isu kejahatan, mereka menjadi pelaku, apakah masyarakat bisa melakukan sebuah rasionalisasi untuk mempertimbangkan bahwa mereka tidak main hakim sendiri, mereka tiba-tiba tidak judgmental atau melakukan generalisasi dan stereotyping terhadap hal-hal yang Anda lakukan. Tidak sedemikian ideal, bukan? Karena pada akhirnya yang Anda hadapi adalah orang-orang yang terbiasa dalam sirkum di mana mereka melakukan hal-hal sebaliknya. Banyak sekali bentuk judgmental, banyak sekali kritik yang tidak mendasar atau justru menggeneralisasi bahwa Anda memang merupakan orang-orang yang sebejat itu. Sehingga karena adanya normalisasi ini yang membuktikan bahwa penerimaan terhadap orang-orang yang mungkin telah bersalah di awal menjadi suatu hal yang sulit dilakukan. Karena Anda melawan kuantitas masyarakat yang secara banyak lebih mengamini adanya hal seperti itu, sehingga insentif Anda untuk membuat suatu keterbalikan terhadap pandangan orang agar mereka bisa menerima atau lain sebagainya akan sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena itu yang mereka pegang. Konteks yang kedua, saya rasa orang yang melakukan kejahatan itu bukanlah entitas yang sempurna, bukan? Mungkin mereka awalnya pernah melakukan semua hal itu, mungkin menjadi baik atau berguna bagi orang lain pada akhirnya sesuai dengan konteks narasi. Tapi ada kondisi di mana mereka tidak diapresiasi. Mereka dianggap kebaikan mereka hanyalah bare minimum, suatu hal yang biasa saja, banyak substitusi utilitas terhadap kebaikan yang Anda lakukan, sehingga sehingga apresiasi akan cepat hilang atau bahkan Anda tidak mendapatkan satu bentuk validasi dari orang lain. Nah, kadang saya rasa kesedihan bahkan atau posisi terendah ketika mereka juga tidak dihargai atas sebuah virtu atau kebaikan yang mereka lakukan. Seperti kita lihat bagaimana kondisi manusia sekarang yang dominan altruistik karena tidak ada naratif kontrol untuk menciptakan orang-orang menjadi lebih peduli terhadap usaha yang mereka lakukan. Akhirnya mereka merasa bahwa lingkungan tersebut tidak suportif ke mereka, sehingga insentif mereka untuk melakukan hal-hal yang sudah mereka lakukan sebagai bentuk kebaikan ada hal yang kemungkinan besar tidak akan mereka ulangi, sehingga mereka beralih untuk melakukan hal-hal yang mungkin sedikit immoral. Pada akhirnya saya rasa ini adalah hal yang buruk. Tapi yang kedua adalah saya rasa manusia itu tidak bisa memilih kondisi di mana mereka dilahirkan, dibesarkan. Artinya ada pengaruh eksternal yang tidak bisa Anda kontrol, dan itu mendistorsi tumbuh kembang Anda. Lingkungan yang buruk, ada habituasi buruk, tidak tahu apa yang kondisi harus ada justifikasi. Justru karena klaim ini datang dari pemerintah, saya rasa klaim ini sebetulnya bukan untuk memvalidasi kejahatan yang Anda lakukan suatu saat. Sebab terlepas dari narasi ini ada atau tidak, saya rasa kepastian dan tendensi mereka untuk melakukan kejahatan didorong oleh motivasi lain yang pernah saya lakukan. Tapi kesimpulan titik kritis dari debat ini ada bukan untuk membuktikan mana yang bisa mempreventif
kejahatan tersebut karena di kedua sisi sudah ada mekanisme untuk melakukannya. Tapi yang bisa memberikan counter respons terhadap sulitnya penerimaan publik. Di status quo dia dianggap seolah-olah manusia super bejat, tidak bermoral. Ini ada hal yang mau kita balikan misalkan. Atau misalkan hal-hal seperti itu, bahkan dalam kondisi di mana Anda sudah dihukum, proses di mana Anda akan diintegrasikan kembali oleh masyarakat, ada hal yang sangat sulit untuk diterima, sehingga itu menjadi tendensi bahwa adanya pengeksklusian terhadap orang-orang rentan seperti ini, sehingga mereka tidak bisa kembali ke masyarakat. Bangga, Dimosi 2. Perlu diketahui, dengan adanya narasi ini, pemikiran orang bahwa memang penjahat adalah penjahat selamanya akan berubah, karena mereka tahu bahwa penjahat adalah orang baik yang tersakiti, sehingga ketika dia memberikan ruang untuk penerimaan terhadap penjahat ini, penjahat tersebut bisa menjadi orang baik seperti sedia kala. Kasus yang dibawa tim positif terlalu ekstrim, bukan? Pertama, argumen mereka berbicara tentang normalisasi. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya narasi penjahat berasal dari orang baik yang tersakiti, bukan berarti kejahatan akan langsung dinormalisasi dan akhirnya semua orang berbondong-bondong melakukan kejahatan, seolah-olah itu adalah hal yang menguntungkan dan lazim dilakukan. Mengapa? Pertama, ada hukum, norma, masyarakat masih merasa terugikan kalau mereka menemui kejahatan, makanya mereka lapor polisi contohnya. Oleh karena itu, orang akan tetap takut untuk melakukan kejahatan dan dunia kita atau di sisi negatif tidak akan se ekstrim seperti proposisi gambarkan Dewan Juri yang terhormat. Kedua, kami menemukan tabrakan kasus di positif. Positif bilang bahwa memang penjahat itu dulunya orang baik, dibuktikan dengan argumen masalah trauma. Bagaimana penjahat itu berasal dari keadaan miskin yang struktural dan lain sebagainya. Ya artinya penjahat tersebut aslinya memang tidak berniat untuk melakukan kejahatan kalau kaya. Positif mendukung negatif. Oleh karena itu, dampak buruk yang positif berikan ke negatif yang akar argumen normalisasi tidak bisa fly atau tidak bisa termanifestasikan di negatif. Dua eksistensi argumen yang akan saya bawa. Pertama, kebebasan untuk memilih. Sejahat-jahatnya orang, seperti kata Kak Yogi, mereka layak untuk diampuni. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa sekali masuk penjara orang itu jahat selamanya, bukan? Karena manusia tidak bisa memilih Dewan Juri yang terhormat. Kalau bisa memilih, semua akan meminta lahir sebagai Rafathar atau anak Just No Limit, bukan? Sebagian besar lahir di keluarga kurang beruntung dan keluarga miskin, lingkungan narkoba, prostitusi, orang tua yang tidak bisa mendidik anak, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah mereka terpaksa jahat meskipun mau berubah, mereka tidak tahu caranya, mereka tidak mampu. Contohnya mereka akan selalu ditentang lingkungan jika mereka berusaha untuk berbuat baik. Misalnya pengemis, jika tidak mengemis maka mereka akan tidak diberi makan Dewan Juri yang terhormat. Jika mereka melakukan kejahatan, oleh karena itu memang tetap salah Dewan Juri yang terhormat. Tapi itu juga karena proses belajar mereka, bukan karena memang mereka adalah orang jahat, bukan? Nah, akhirnya mereka juga akan dipenjarakan. Di penjara ini mereka juga akan dibenahi proses berpikirnya, bukan? Harapannya dia akan menjadi orang baik setelah keluar. Tapi masalahnya saat ini adanya cancel culture dan bully mati-matian terhadap ex narapidana yang melakukan kejahatan, mereka dicap tidak layak hidup, tidak diberi kesempatan tidak mendapatkan pekerjaan. Masyarakat bahkan takut hanya mendekat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan mengubah ex narapidana tersebut, bagaimana kita merubah minoritas yang terstereotip yang melakukan kejahatan jika menjadi orang yang lebih baik jika masyarakat tidak memberikan kesempatan pada akhirnya, kan? Akhirnya ex narapidana tersebut maupun orang yang terstereotip terjebak di lingkaran setan, yaitu ex narapidana tidak mendapatkan pekerjaan, dibully, dan akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan kriminalitas lagi, kan? Akhirnya residivis akan cenderung keluar masuk penjara, bukan karena mereka tidak tahu mana yang salah mana yang benar, tapi hanya kejahatanlah yang memberikan dia kesempatan untuk makan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu argumen Kak Yogi di sini penting. Argumen di sisi mereka atau argumen di sisi mereka adalah ya manusia masih memiliki kemampuan untuk berubah. Mereka masih memiliki kemampuan untuk memilih. Mereka mengatakan hal tersebut. Kita bertanya, bagaimana Dewan Juri yang terhormat? Mereka tinggal di lingkungan yang super jelek. Mereka tidak akan tiba-tiba mendapatkan wahyu untuk pergi ke psikolog atau menyembuhkan diri ketika mereka mendapatkan masalah. Bukan, itu tidak logis. Kedua, mereka bilang bahwa dorongan masyarakat ada, misalnya dorongan tetangga, dorongan teman, dan lain sebagainya. Kita bertanya, emang omongan orang asing akan diinternalisasi orang-orang ini? Masalahnya, lingkungan terdekatnya saja, yaitu orang tuanya, tidak mengajaknya untuk berubah, malah mengajaknya untuk melakukan kejelekan Dewan Juri yang terhormat. Contohnya adalah anak jalanan tidak sekolah bukan karena akses sekolah itu sulit, tapi mereka tidak sekolah karena teman-temannya, orang tuanya itu juga tidak sekolah dan hanya menyuruhnya untuk mengemis misalnya. Oleh karena itu kita berpikir bahwa orang yang sudah
besar di lingkungan yang salah, melakukan kejahatan, dan even setelah keluar penjara pun masih dihukum oleh cancel culture, itu sangat ekstrim dan sangat evil atau sangat kejam di sisi mereka. Oleh karena itu, argumen positif terlalu idealis dan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan di status quo. Dua, dampak negatif atau dampak naratif, bukan dampak negatif, dampak naratif terhadap individu dan masyarakat. Apakah individu akan menjustifikasi tindakan kejahatannya hanya karena ada naratif ini di sisi kita? Tidak, di sisi mereka tetap akan melakukan kejahatan meskipun tidak ada naratif kita. Kenapa? Karena konsiderasi dan hambatan untuk melakukan kejahatan itu banyak sekali. Hukuman penjara 5 tahun, denda 10 juta, tekanan psikologis, dan sebagainya. Merugikan, orang tidak mau. Dari fakta tersebut, ia masih memutuskan untuk melakukan kejahatan walau rintangannya sangat besar. Maka di sisi mereka, apapun keadaannya, mereka akan tetap melakukan kejahatan, dan naratif ini bukan menjadi determinan penting untuk orang melakukan kejahatan, kan? Oleh karena itu, argumen preventif di sisi mereka tidak akan bisa fly, karena mereka mengambil beban yang terlalu berat dengan menjelaskan prevensi ke kriminal dan lain sebagainya. Di sisi kita paham bahwa melakukan kriminal itu adalah multidimensi, tapi setidaknya di sisi kita menjelaskan bahwa setelah orang tersebut masuk penjara, direhab dan diperbaiki pikirannya, saat keluar pun kita akan mendukung mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang baik karena diterima oleh lingkungan. Karena di kita tidak membuli orang tersebut karena kita merubah pikiran majority, for example. Jadi kita percaya bahwa di kita dunia akan lebih baik. Terima kasih. Saya menemukan 2 tipping point dalam government bench. 1, mereka bilang di sisi kami akan ada normalisasi kejahatan untuk pencapaian kebutuhan secara instan dan sebagainya dengan menghadirkan narasi ini. Tapi sebenarnya kami rasa debat ini tidak hanya memperdebatkan tentang pencapaian kebutuhan hidup secara instan, makanya sebenarnya narasi ini perlu disesali dan sebagainya. Kami rasa no, justru ini masih bisa justifikasi dan sebagainya yang sudah dijelaskan oleh LO aku. Tapi yang kedua, ketika Gov bilang narasi ini hanya akan membuat orang jadi nggak memiliki pendirian karena mereka bingung sebenarnya tuh mereka orang baik atau orang jahat karena narasi ini sudah dinormalisasi dan sebagainya. Kami rasa di sisi kami sekalipun mendukung adanya narasi ini, kami nggak akan sedenial itu ataupun menghalalkan segala kejahatan dan sebagainya. Karena kami rasa setiap orang tuh punya track record masing-masing. Kalau misalnya dia udah 5 kali keluar masuk penjara, ya sudah, itu berarti artinya memang dia orang yang jahat. Tapi beda case-nya kalau misalnya dia dimasukkan penjara karena dia membunuh seseorang, tapi dengan alasan dia untuk melindungi ibunya yang hampir dilecehkan oleh seseorang dan lain sebagainya. Kami rasa hal itu masih bisa dijustifikasi dan sebagainya. Jadi di sisi kami akan tetap ada parameter hukum yang jelas seperti yang sudah dijelaskan oleh di LO aku tadi. Tapi analogi dalam debat ini, 2 bench itu deal bagaimanapun kejahatan itu dapat terjadi dengan alasan masing-masing. Tapi clash-nya, kalau misalnya di Gov itu hanya akan melihat kejahatan sebagai kejahatan ataupun kejahatan adalah kejahatan. Tapi di sisi kami akan melihat naluri Anda sebagai manusia bisa rasional dan membedakan apakah alasan seorang melakukan kejahatan itu rasional atau enggak dan sebagainya. Tapi mari kita engage sama kasusnya GovPens. 1, mereka bilang untuk berdamai dengan masa lalu Anda yang menyakitkan, Anda bisa ke psikolog, ataupun Anda bisa curhat sama teman-teman Anda dengan healing tipis-tipis, ataupun karaokean bareng. Ketika Gov bilang seperti ini, butuh banyak prasyarat. Kalau misalnya memang teman-teman Anda itu bisa memberikan jaminan kehidupan yang stabil, happy, sustain anyway. Karena ketika Anda berada dalam lingkungan pertemanan, itu nggak memungkiri kalian juga terjebak dalam lingkungan yang toksik dan sebagainya, yang membawa Anda ke arah yang jauh lebih buruk dan sebagainya. Tapi kalau misal ke psikolog, kami rasa juga Anda butuh prasyarat karena psikolog itu juga nggak yang semurah itu, ataupun nggak bisa di-capel setiap orangnya, ataupun nggak semua di daerah itu ada psikolog dan sebagainya. Tapi yang kedua, ketika government bilang keadaan ini membuat minor itu nggak ada safe place, ataupun ya karena ada tuntutan kritik ataupun ada tuntutan kritik ataupun perbedaan ras, suku dan sebagainya. Panel catat, sadari kita hidup dalam dunia yang progresif, artinya kami percaya di status quo itu udah nggak sekonservatif itu. Kayak misal dulu Poluan itu kayak misalnya dulu perempuan yang berhijab yang ini jadi Poluan, tapi dia kesulitan karena ya syarat Poluan waktu itu nggak boleh pakai jilbab kecuali di Aceh. Tapi lihat sekarang setiap Poluan itu udah boleh pakai jilbab dan sebagainya, ataupun banyak company ataupun ikatan-ikatan dinas yang memperbolehkan bekerja menggunakan hijab dan lain sebagainya. Jadi implikasinya itu bukan jadi dunia sekarang itu udah nggak sediskriminatif itu dan sebagainya. Tapi komparasi dengan sisi kami, LO dan DLO sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa manusia itu tidak bisa memilih kondisi di mana dia bisa dilahirkan ataupun dibesarkan dan sebagainya. Bisa aja dengan ya keadaan kondisi Anda saat ini itu membuat orang bisa menjudge Anda. Maksudnya dalam artian
judgmental orang terhadap orang lain itu bisa membuat Anda yang orang baik bisa melakukan sebuah kejahatan. Contoh, Anda punya pacar tapi Anda berasal dari background keluarga yang buruk atau background keluarga yang unprivileged, sedangkan pacar Anda orang yang berprivilege, ataupun perbedaan ataupun perbedaan warna kulit Anda, sehingga Anda dijudge sama orang-orang di sekitar Anda sampai Anda diputusin sama pacar Anda. Kita nggak tahu apakah dengan kita memutuskan secara sepihak itu bisa membuat orang bisa menerima menerima gitu aja, ataupun bisa menerima judgmental dari orang lain. Bisa aja ada rasa dendam tersendiri, makanya dia bisa melakukan kejahatan terhadap pacar Anda, ataupun bisa melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang udah judgmental orang tersebut dan sebagainya. Tapi yang kedua, di LO juga sudah menjelaskan di sisi kami, di sisi oposisi, hukuman tetap ada dengan parameter yang jelas, seperti jatuhan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kayak misal Roger dan Warta, dia memiliki image yang baik sebagai aktor, tapi dia pernah terkena skandal narkoba, tapi lihat setelah dia direhabilitasi selama beberapa tahun, dia bisa kembali sebagai public figure yang baik dan sebagainya. Tapi yang kedua, ketika DLO juga sudah menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan manusia itu tetap ada alasannya. Misal dia karyawan PHK, tapi dia harus memenuhi kebutuhan untuk makan, minum dan sebagainya, atau membeli susu dan sebagainya. Tapi dia nggak dapat pekerjaan lagi karena memang ketatnya dunia pekerja saat ini, ataupun dunia kapitalis saat ini. Kami paham sebenarnya para posisi juga sudah berusaha menetralisir hal ini, tapi lihat ketika mereka mengatakan hal tersebut, artinya mereka juga deal dengan narasi ini. So di sisi proposisi kontradiksi bukan. Deltanya apa di sisi kami? Di sisi kami juga melindungi orang yang melakukan kejahatan kecil yang masih bisa dimaafkan ataupun masih bisa dinetralisir dan sebagainya.